Ini berkaitan dengan kacer yang ngototnya itu dari awal, selebihnya hanya diam, miring kiri, miring kanan, lompat atas, lompat bawah. I will run away, I don't have to plan it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar temanku semua, sahabatku semua, kicau mania, kacer mania dimana saja berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Pada kesempatan ini saya akan membahas persoalan yang sangat menarik. Nah, itu menurut saya sangat menarik. Semoga aja menarik bagi teman-teman semua. Ini berkaitan dengan kacer yang ngototnya itu dari awal, selebihnya hanya diam, miring kiri, miring kanan, lompat atas, lompat bawah. Nah, teman-teman semua, berarti kacernya kurang emosi dan juga kurang birahi. Makanya dari awal ngotot, nah selebihnya diam saja. Jadi langkah-langkah berikutnya tentu saja kita harus menaikkan emosinya. Nah, kasus ini terjadi pada kacer ini. Coba teman-teman lihat kacer ini. Nah, ini dari awal ngotot, dia mengeluarkan materinya. Perhatikan kacer ini, dia ngotot. Nah, terakhir mulai turun, naik lagi, ngotot lagi, materian lagi. Nah, turun lagi. Nah, materian lagi. Nah, dia diam. Nah, dia cuma tinggal gaya aja, tidak ada emosinya, tidak ada birahinya. Artinya dia punya emosi hanya sesaat. Nah, jadi pada kasus ini kita harus naikkan emosinya. Tapi ada tapinya ya teman-teman, kita harus pastikan terlebih dahulu kacernya. Takutnya kita salah dalam mentafsirkan kacernya. Apakah ngototnya itu kagetan, atau ngototnya itu ingin maju, atau ngototnya itu ingin mundur. Jadi harus kita pastikan terlebih dahulu sebelum kita eksekusi untuk perawatannya ataupun bagaimana cara menaikkan emosinya. Jadi ada beberapa macam yang kita mentafsirkan kacer itu ngotot. Nah, kita bahas satu-satu bagaimana kacer itu ngotot. Nah, dia ngotot ini tapi suaranya kecil. Jadi kita tidak bisa menganggap itu ngotot. Bisa jadi kacernya itu kurang emosi atau kurang stamina, kurang fit. Nah, jadi kita nggak bisa mengatakan burung itu ngotot ingin melawan itu. Dia ngotot tapi suaranya kecil. Itu namanya bukan ngotot, tapi terpaksa. Dia nggak siap, dia nggak fit. Kemudian dia hanya ngotot sebagai pertahanan dari serangan lawannya, bukan ngotot mengeluarkan materinya, tapi hanya untuk sebagai pertahanan. Namanya juga burung vektor ya kan. Jadi tentu saja dia tidak mau terintimidasi oleh lawannya. Dia pasti akan berusaha mempertahankan dirinya dengan mengeluarkan materinya, tapi suaranya pelan. Nah, artinya seperti yang saya katakan tadi, dia belum siap, dia kurang fit. Jadi untuk kasus ini kita harus rawat lagi kacernya dengan baik. Kemudian ada lagi kasus kacer dari awalnya dia ngotot. Nah, kita juga sebagai perawatnya tidak mengerti ini dengan kacer ini. Jadi kita
sampai di gantangan, buka kerodong, di depannya ada lawan. Sebagai burung fighter, otomatis instingnya akan keluar. Dia akan mempertahankan dirinya. Namun materinya yang itu saja, muter-muter, dia keluar ke materinya itu saja. Jadi kacer ini rata-rata fighternya rendah, atau kita sebut lambat panas. Jadi untuk rawatan hariannya kita harus menaikkan emosinya, supaya apabila kita bawa ke gantangan, emosinya sudah siap, dia tidak kagetan. Jika teman-teman sudah menemukan kasus seperti ini, jika udah sampai di lapangan, maka kacanya diablak saja, dibuka kerodongnya. Jangan main hajar saja, nanti dia akan kagetan. Kacer ini kan tipenya tipe dingin, jadi harus kita panaskan terlebih dahulu sebelum kita naikkan ke gantangan ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, kalau kacernya itu kagetan, maka dia akan lemas, dia akan kehilangan tenaganya. Jadi jalannya harus kita panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Kapan perlu sebelum kita naikkan dikasih ulat Hongkong sebanyak 5 ekor. Kenapa? Karena kacer kagetan, dia membongkar materinya yang itu saja. Habis itu kaceran, materian, kaceran lagi, materian lagi, sampai selesai penilaian. Kan pernah tuh teman-teman melihat kawan-kawan yang lainnya di lapangan, kacernya diablak saja. Kenapa? Karena mereka mengerti kacernya tuh tipenya tipe dingin, jadi dipanaskan terlebih dahulu, digantang jauh dari lapangan. Nah, di lapangan lomba ya, digantang, dibuka, biarkan dia mengeluarkan isiannya, dia bunyi-bunyi kaceran sampai dia on. Nah, jika dia sudah onnya itu ngunci, nah dia akan main dengan sebaik mungkin. Kemudian ada lagi kacer yang ngotot, tapi di antara ngototnya itu juga kaceran, ngotot, dia bongkar isian, dia kaceran lagi, bongkar isian lagi, materi, kaceran lagi. Nah, kasus seperti ini kita perhatikan. Pada akhirnya itu kita perhatikan di akhirnya itu bagaimana, apakah dia kaceran atau di akhirnya apakah dia itu materian. Nah, kalau di akhirnya itu dia kaceran, artinya dia kekurangan birahi. Jadi perawatan hariannya yang harus kita kejar yaitu menaikkan birahinya, agar ketika kita bawa ke gantangan, dia akan materian dan mengurangi kacerannya. Dia akan selalu mengeluarkan materinya sampai akhir lomba. Nah, kemudian ada lagi kacer. Dari awal kita lihat ngotot itu, ngotot, habis itu diam, habis itu kaceran, habis itu ngotot lagi, materian lagi. Nah, itu kita harus perhatikan lagi terakhirnya. Apa yang terakhir? Kalau dia materian terakhir berarti emosinya yang kurang. Artinya kita kejar emosinya. Kemudian ada lagi kacer itu yang kita jumpai di lapangan dari awalnya tuh mainnya itu bagus. Dia materian. Tapi sebentar aja. Habis itu diam. Lompat kiri kanan. Naik turun. Ngetem. Nah, artinya apa? Artinya kacernya itu kurang stamina. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menaikkan staminanya. Jadi rawatan hariannya kita mengejar staminanya agar fit, supaya ketika kita bawa ke gantangan atau ke lomba, dia akan main dengan sempurna. Jadi intinya teman-teman, untuk seekor kacer mengeluarkan materinya itu tergantung dengan birahinya. Jadi di samping emosi, kita harus perhatikan birahinya, harus ada keseimbangan.
Kalau emosi saja tidak ada birahinya atau kurang birahinya, otomatis kacernya tidak material, tidak bisa mengeluarkan isiannya. Jadi harus kita seimbangkan antara emosi dan birahi. Oke teman-teman, demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, jika teman-teman punya saran, punya kritikan, silahkan di komen di bawah. Namun saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe, sudah like dan sudah komen. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang belum komen, belum subscribe, belum like, silahkan di subscribe agar teman-teman dapat notifikasi terbaru dari saya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.